Halo semuanya, Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan melalui pidatonya pada acara Milad Muhammadiyah 4 Desember 2024. Dalam pidatonya, beliau mengingatkan bahwa Indonesia tengah berada di persimpangan sejarah yang krusial. Dengan potensi menjadi negara adidaya, Indonesia justru akan menjadi incaran ketika Perang Dunia Ketiga meletus. Pesan utamanya, waspada dan jaga persatuan. Ancaman ini bukan isapan jempol semata, tetapi sebagai mantan jenderal, Prabowo paham bahwa perang bisa menghancurkan dalam hitungan menit apa yang dibangun selama ratusan tahun. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi dan mengurangi pemborosan. Seminar-seminar mewah di hotel itu akan diganti dengan kebijakan yang langsung menyentuh rakyat. Baginya, kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Indonesia harus siap menjadi negara mandiri di bidang energi dan pangan. Dengan program hilirisasi sebagai ujung tombak, tak ada lagi ekspor bahan mentah murah, dan semua harus diolah di dalam negeri demi nilai tambah yang maksimal. Prabowo juga menyoroti ancaman global, khususnya perang di Timur Tengah dan Eropa. Konflik di Gaza dan Ukraina bukan sekedar berita jauh, tetapi memiliki dampak langsung pada harga pangan dunia. Indonesia, dengan perairannya yang menjadi jalur perdagangan global, tidak bisa bersikap netral begitu saja. Dibutuhkan kepemimpinan kuat dan kebijakan non-blok yang cerdas. Kita harus siap menghadapi kemungkinan terseret dalam konflik besar. Poin menarik lain dalam pidatonya adalah tentang pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Muhammadiyah menurutnya adalah contoh nyata toleransi dan inklusivitas. Dengan membuka lembaga pendidikan untuk semua kalangan, Muhammadiyah telah menunjukkan bagaimana harmoni bisa tercipta di tengah perbedaan agama, suku, dan budaya. Fanatisme baik agama maupun ras harus dihindari karena hanya akan melahirkan konflik. Prabowo mengingatkan bahwa kemakmuran tak akan tercapai tanpa keadilan. Mengutip sejarah peradaban Utsmaniyah, ia menekankan bahwa negara membutuhkan tentara kuat, ekonomi stabil, dan pemerintahan yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat bahagia, dan tidak ada rakyat bahagia tanpa pemerintahan yang adil. Pelajaran ini relevan bagi Indonesia yang memiliki potensi besar, namun seringkali terganjal oleh korupsi dan ketidakefisienan. Dalam konteks ekonomi, Prabowo menegaskan perlunya efisiensi. Perjalanan dinas luar negeri yang menghabiskan miliaran dolar harus dikurangi. Anggaran itu bisa dialihkan untuk membangun bendungan, sekolah, dan infrastruktur lainnya. Penghematan 50% saja bisa menghasilkan dana besar untuk kesejahteraan rakyat. Para pejabat harus rela puasa selama 5 tahun demi masa depan bangsa. Tidak hanya itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya swasembada pangan dan energi. Target 4 hingga 5 tahun untuk mencapai swasembada ternyata bisa dipercepat. Potensi lahan di daerah seperti NTT belum sepenuhnya digarap. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa menjadi negara mandiri yang tidak bergantung pada impor. Ini bukan mimpi yang kosong, ini adalah visi yang dihitung secara matang. Pidato ini juga mengandung pesan rekonsiliasi. Prabowo menegaskan bahwa perbedaan politik harus disikapi dengan bijak. Kompetisi di pilkada atau pilpres adalah hal yang biasa, tetapi setelahnya, semua pihak harus bersatu untuk membangun bangsa. Tidak ada dendam pribadi, yang ada hanya semangat merah putih. Inilah saatnya semua elemen bangsa bekerja sama demi kemakmuran rakyat. Dalam menutup pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan mentah. Hilirisasi adalah kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Meski banyak negara asing yang tidak senang, Indonesia harus berani mengambil sikap. Kita harus menjadi pemain utama, bukan sekedar penonton di panggung global. Pesan terakhirnya adalah penuh optimisme. Indonesia bisa mencapai pertumbuhan 8% jika semua pihak bekerja keras
dan pemerintah bersih dari korupsi. Tidak ada yang mustahil jika seluruh elemen bangsa bersatu. Dengan kepemimpinan yang kuat dan rakyat yang solid, Indonesia akan menjadi negara adidaya yang disegani dunia. Pidato ini bukan sekedar retorika, tetapi ajakan untuk berjuang bersama. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.